Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita khusus akan membahas saham Adro ya, dimana kemarin kita membahas anaknya dimana saham ADMR, dan sekarang kita bahas bapaknya ya. Di sini adalah saham Adro, dimana saham Adro ini mempunyai 68,55% dari saham ADMR ya. Oke, jadi kemarin ketika saham ADMR itu kita analisis sudah ada indikasi dimana dia sudah hampir atau mau membentuk pola downtrendnya, tetapi dia secara tren jangka panjang masih uptrendnya. Jadi masih apa istilahnya ya, masih kita harus masih menunggu untuk dia benar-benar mengkonfirmasi apakah dia akan bergerak downtrend, apakah hanya koreksi sementara ya. Oke, di sini saham saham Adro ini sendiri bisa kita lihat di sini juga dia dari tanggal 14 ya. Dari tanggal 14 di sini dia koreksi, dan sampai hari ini atau hari kemarin di tanggal 22 April dia lanjut merah ya, dimana di sini dia lanjut turun-turun terus ya. Oke, sebelum ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian playlist di sini, dan kemudian kalian pilih bagian di sini ya, di materi trading saham. Di sini sudah komplit, saya siapkan di mana cara bagaimana menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward dan money management untuk kesehatan portofolio kalian. Dan kalian kalau masih bingung juga, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami di sini. Tinggal klik di join grup WhatsApp di sini, gratis, nggak dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk yang akan kita bahas hari ini adalah saham Adro, di mana kita akan sekaligus belajar bagaimana cara menarik garis support resisten dari saham Adro ini. Oke, di sini kita akan menggunakan, pertama kita akan melihat trennya dulu. Kita akan menggunakan garis MA50 dan MA200 di sini. Oke, secara trennya masih clear ya, di mana MA50 masih berada di atas MA200-nya. Di sini menandakan saham ini secara jangka panjang ya, masih trennya masih strong uptrend ya, di mana di sini juga bisa kita lihat candle-candle masih berada kuat di atas garis MA50-nya, dan itu semakin menjauh juga. Dan di sini juga kalau kita lihat jaraknya semakin lama semakin melebar ya, jadi menandakan trennya masih sehat untuk jangka panjangnya. Tetapi kalau kita lihat dari tren jangka pendeknya di sini warna hijau muda inilah garis MA5, dan garis warna kuning ini adalah MA10-nya. Di sini sudah ada istilahnya, kalau tren jangka pendek sudah mulai ada indikasi indikasi downtrend ya secara jangka pendeknya, di mana di sini dia sudah menembus atau atau harganya sudah berada di bawah garis MA5, dan tetapi masih tertahan di MA10-nya yang warna kuning ini. Oke, apakah nanti transaksi atau candle selanjutnya di hari Senin besok, apakah dia akan lanjut merah ngejebol garis MA10-nya, ataukah dia akan kembali lagi naik ke atas? Jadi seperti pola sebelumnya ya, ketika dia di sini dia turun masih tertahan di MA10, dan kemudian lanjut turun menjebol MA10-nya di sini, dan dia lanjut turun, baru kemudian dia naik lagi, dan kemudian turun lagi, dan baru dia kembali naik lagi. Oke, saya munculkan aja candle MA20-nya sekalian ya, warna merah ini. Nah, jadi di pola yang sebelumnya di sini dia turun dan tertahan di MA20-nya, dan naik lagi, dan tertahan lagi di MA20, naik, dan kemudian sempat ngejebol MA20-nya juga, tetapi ketika mendekati MA50-nya dia kembali naik lagi, dan kemudian bertahan kuat berada di atas garis MA5, sehingga polanya clear lagi ya, di mana MA5, MA10 dan MA20-nya. Tetapi di sini kalau nanti seumpama dia ngejebol lagi MA10 dan ngejebol lagi MA20, jadi MA5 akan sama seperti pola sebelumnya, MA5 akan memotong garis MA10-nya. Oke, berarti secara tren jangka pendeknya dia sudah mulai ada indikasi downtrendnya. Di sini sudah mulai ada penurunan, di mana dia sudah menjebol MA5-nya, tetapi masih aman ya, masih aman karena baru MA5 yang dijebol dan belum ngejebol juga MA10-nya garis kuning ini. Oke, kita hapus dulu, kita hilangin. Oke, sekarang kita akan melihat dari tren jangka panjangnya sendiri saham Adro ini. Bisa kita lihat di sini. Saya menggunakan time frame bulanan ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah area resisten, dan di sini juga adalah area resisten. Berarti kalau bisa kita lihat di sini dia sudah breakout ya. Di sini kita buatkan area saja. Oke, bisa kita lihat ya, di sini saya ambil dari badannya, dari ekor dan badan saya bungkus, dan kemudian saya hubungkan di resisten yang ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi cara pembuatan area itu seperti ini. Berarti bisa kita lihat di sini secara polanya sendiri di sini terbentuk pola double bottom ya. Kalau bisa kita lihat seperti ini.
tren jangka panjangnya seperti ini ya. Saat ini bottom pertamanya, dan kemudian ini adalah bottom keduanya. Oke, berarti dia sudah breakout dari pola double bottomnya. Di sini double bottomnya, dan kemudian ini resistennya, dan dia sudah breakout. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Di sini dia naik, dan kemudian ya kemungkinan ya retest dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas sana. Oke, seperti ini ya. Mungkin retestnya nggak sejauh ini ya. Mungkin retestnya cuman segini, baru dia lanjut naik. Dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area atau dia sudah ngejebol harga tertinggi sebelumnya. Dimana harga tertinggi sebelum di area sini ini adalah area resistennya, dimana batas atasnya di harga 2703 dan batas bawahnya adalah di harga 2592. Oke, seperti ini ya untuk saham Adro ini. Berarti dia dari pola atau dari tren dari pola bulanannya itu adalah pola double bottom dan sudah di breakout ya. Oke, di sini saya hapus dulu. Selanjutnya kita menggunakan time frame daily ya. Oke, di sini daily kita fokus di area sini aja, di area yang sudah di breakoutnya ini. Berarti bener aja di sini sudah di retest juga ya, ketika dia naik dan kemudian dia sudah retest di area sini dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, sekarang kita fokus di sini. Kalau kita jeli juga di sini ada pola kecil ya. Di sini pola kecil bisa kita lihat di sini, saya buatkan aja area resistennya. Nah, di sini resistennya, dan ini sama seperti pola sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah pola double bottom, betul. Oke, di sini pola double bottom, di sini adalah bottom yang pertama dan di sini adalah bottom yang kedua. Oke, di sini sudah di breakout ya, dan dia kemudian lanjut naik dan kemudian di sini kembali reject lagi turun. Oke, berarti di sini bisa kita lihat juga di sini adalah area rejection sebelumnya ya di sini. Di sini dia kemudian ketika dia menyentuh harga berapa nih tertingginya, harga 3270 dan dia lanjut kemudian di candle selanjutnya dia turun. Berarti ini adalah area resisten juga. Di sini kita buat aja area di sini dan di sini. Nah, kalau kita jeli sekarang di sini ada pola double bottom kecil ya. Di sini juga adalah resistennya, dan resistennya sudah di breakout. Nah, di sini juga bisa kita lihat di sini ada pola cup ya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini ada pola cup. Nah, di sini pertanyaannya dia sudah hampir membentuk apa istilahnya? Dia bisa bilang ini sedang retest ya, sedang retest, atau dia akan membentuk pola handle seperti ini. Jadi ada pola namanya cup with handle ya. Jadi seperti ini. Oke, di sini ya seperti ini. Jadi di sini adalah polanya dan kemudian dia masih tertahan di area resisten dan kemudian dia membentuk handle, baru dia breakout dan lanjut naik ya di sini. Oke, berarti di sini dia dia sudah breakout ya, sudah breakout dan kemudian dia kembali turun lagi. Nah, apakah dia akan membentuk cup ataukah ini cuman retest sementara aja? Kalau kita lihat sendiri, ini saya hapus dulu. Kalau kita lihat sendiri ternyata di sini sendiri walaupun dia kemarin koreksi ya, kemarin minus 1,83% dari saham Adro ini, tetapi masih tertahan di area ini, di mana area sini adalah area resisten sebelumnya, di mana batas bawahnya adalah di harga 3208 ya. Oke, 3208 dan kemarin Adro closing di harga 3210 di sini. Berarti dia masih tertahan di area resisten sebelumnya di sini. Di sini adalah area resistennya. Dan kemudian dia masih tertahan di area resisten yang di breakout, dan kemudian di sini masih bisa dibilang masih retest di area resisten yang di breakout untuk menjadikan resisten itu sebelumnya untuk menjadi area supportnya sebelum dia kembali lagi mantul ke atas ini. Oke, jadi seperti ini ya, dia breakout dan kemudian dia retest dan ada kemungkinan dia akan lanjut naik lagi ke atas ini. Oke, itu adalah skenario keduanya ya. Jadi skenario pertamanya tadi apakah dia akan membentuk handle di area sini. Di area sini, apakah dia hanya ingin membentuk ataukah dia hanya ingin retest sebelum dia kembali naik lagi, di mana di sini dia masih tertahan di area sini atau masih tertahan di harga atau masih berada di harga 3208 ya, di mana itu adalah 3208 itu adalah batas bawah dari area resisten sebelumnya di sini. Oke, di sini saya hapus aja dulu ya biar lebih rapi pemandangannya. Saya hapus, berarti di sini tadi sudah selesai kita bahas, kita akan fokus di area sini aja. Seperti ini ya.
Jadi untuk kalian yang masih punya saham Adro ini, kita masih aman ya, masih aman dimana dia masih berada di area supportnya, dimana area supportnya adalah di harga 3.208 dan sekarang dia closingnya di harga 3.210. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold dulu, dan kita lihat besok apakah muncul candle pantulan, apakah harga 3.208 ini apakah akan di breakdown lagi atau enggak. Kalau seumpama dia di breakdown lagi, dia akan kemungkinan ke area resisten yang ini ya. Di sini bisa kita lihat, berarti kalau dari sini turun ke sini itu berarti sekitar hampir 10% ya. Oke, sekitar hampir 10%. Jadi pilihannya kita bisa keluar dulu ketika dia ngejebol harga ini, ngejebol harga 3.208 ini di area sini. Bisa, kalau dia jebol kita bisa keluar dulu, atau kita mau tunggu dia sampai ke area sini ya. Ke area sini. Dimana area sini kalau kita lihat sendiri di sini ada garis MA50. Oke, di sini ada garis MA50, saya buat panjang seperti ini. Saya buatkan ini adalah pola selanjutnya ya, dimana garis MA50 akan memanjang ke sini ya. Oke, di sini juga ada garis MA50 dan di sini juga ada area, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya. Jadi pilihan keduanya itu. Jadi pilihan pertamanya, kalau kalian yang masih punya saham Adro ini, kalian bisa keluar ketika dia ngejebol area sini atau ngejebol harga 3.208, atau pilihan keduanya kalian bisa kalian bisa tunggu dia di area sini, apakah yang terjadi di area sini, apakah dia kembali mantul ataukah dia akan ngejebol juga. Kalau ngejebol juga kita bisa keluar dulu ya, karena bisa lanjut ya. Berarti kalau dia seumpama ngejebol area sini, berarti dia juga sudah ngejebol garis MA50 nya secara tidak langsung. Berarti kalau garis MA50 nya dijebol, berarti itu sudah merusak, istilahnya secara tren jangka panjangnya berarti dia sudah rusak ya, dimana dia sudah ngejebol garis MA50 nya, atau bisa dibilang itu adalah indikasi awal saham ini akan sudah mulai bergerak downtrend ya, dimana dia sudah ngejebol garis MA50 nya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ketika dia di sini turun dan tertahan di MA50, dan di sini walaupun walaupun sempat ngejebol, tapi dia kembali lagi bertahan masuk ke dalam lagi, dan di sini turun dan bertahan lagi, dan di sini turun dan tertahan di MA50 dan kemudian naik lagi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pilihan pertama di sini di area sini, pilihan keduanya adalah di area sini ya, yang saya lingkarin ini di harga berapa ini. Anggap aja nanti dia sampai ke area sini di harga 2.901 ya. Jadi seumpama kalau dia ngejebol juga kita bisa keluar dulu. Itu adalah pilihan kedua, dimana kalau dia sudah ngejebol garis MA50 nya, berarti indikasinya saham itu sudah memberikan sinyal bahwa dia akan bergerak downtrend, atau di sini sudah mulai ada fase distribusinya, dimana kalau kalian sudah menonton video saya yang 4 fase saham ya, 4 fase saham itu, fase saham adalah fase pertama adalah fase akumulasi, terus adalah fase markup, selanjutnya ada fase distribusi dan di markdown lagi. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sendiri Adro sudah di harga tertingginya. Nah, jadi ini sudah bisa kita waspadai ya, apakah ini adalah fase distribusi juga atau hanya retest sementara aja. Jadi bisa kita perhatikan di area sini di harga 3.208 ini. Jadi harapan saya dia juga hanya sementara. Di sini sudah breakout ya. Sudah breakout, di sini retest dan kembali lagi naik lagi ke atas. Oke, kalau kita lihat sendiri dari volumenya sendiri, ketika kemarin dia bisa dibilang di sini di candle tanggal 22 April kemarin volumenya kecil ya, bisa dibilang di sini masih di bawah MA20-nya, dan kita lihat sendiri asing kemarin masih net buy ya, di sini sebanyak 47 miliar total transaksinya untuk asing. Oke, jadi seperti itu ya secara teknikalnya. Kita bisa perhatikan di area sini apakah 3.208 ini mampu ditembusnya juga atau enggak. Tapi kalau ditembus, kita bisa perhatikan di area sini juga apakah ditembus MA50 nya atau enggak. Dan untuk kalian yang belum punya saham Adro ini, kita juga masih bisa tetap perhatikan area sini ya. Nanti kalau kita jangan masuk sekarang ketika dia masih merah, karena masih merah masih riskan, tapi nanti masuk candle ketika muncul candle pantulan ya. Jadi anggap aja nanti kita masuk candle pantulan di sini di harga 3.000, anggap aja yang pasti dalam area sini ya, yang pasti dia belum ngejebol harga 3.208, dan pastikan candlenya sudah hijau, baru di situ kita bisa mulai cicil masuk ya untuk saham Adro ini. Oke, seperti itu ya. Dan kalau masih merah, kita bisa tunggu aja di area-area sini. Saya hilangin tadi di area-area sini tadi ya, dimana area sini ada area resisten sebelumnya dan juga ada garis MA50. Jadi kita kalau yang belum punya, kita bisa jemput aja. Kalau dia seumpama ngejebol harga 3.208 ini, kita bisa jemput dia di area sini di harga 2.900-an ya ini ya.
Oke, yang pasti di garis MA-nya ini di harga 2.900-an untuk saham Adro ini. Selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi broker summary-nya. Kita akan gunakan aplikasi iPod ya. Di sini Adro, kita sebentar, saya lupa tadi Adro itu mulai. Oke, kita mulai dari dia mulai breakout-nya ya, di tanggal 13 April di sini. Oke, di sini tanggal 13 April dan kemudian di sini juga 13 April. Di sini kita buat netnya. Oke, di sini tanggal 13 April ketika dia breakout emang sedang ada akumulasi ya, dimana yang akumulasi banyak di sini ada AK borong sebanyak 66 miliar dan SQ juga borong sebanyak 44,5 miliar dan AT juga borong sebanyak 27,6 miliar. Nah, setelah diakumulasi ini, kita lihat ternyata dia besoknya langsung minus ya, langsung didistribusikan. Apakah betul secara broker summary apakah didistribusi? Kita lihat dari tanggal 14 tadi yang borong AK ya. Tanggal 14 kita lihat. Oke, ternyata di tanggal 14 yang sebelumnya AK akumulasi, dia ternyata di sini AK sudah mulai jualan ya, sudah mulai distribusi di sini. Oke, kita lihat di sini ternyata sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan buyernya. Berarti ini adalah indikasi bahwa saham ini sedang didistribusikan, di mana di sini AK jualan sebanyak 22,1 miliar AT. Oh, AT tadi sebelumnya juga borong ya sepertinya. Sebentar. Kita lihat dulu. Oke, di sini AT ya, yang peringkat 3 dia kemarin yang dimana tanggal 13 waktu dia akumulasi ketika saham ini breakout, dia borong sebanyak 27,6 miliar ya. Dan ternyata di tanggal 14 waktu saham ini koreksi, dia AT juga ikutan jualan ya, sama seperti AK. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi di sini distribusi, emang distribusi, dan kita lihat lagi di tanggal 15-nya. Oke, 15-nya nggak ada. Kita tinggal 18 karena 15 kan libur ya. Kita lihat tanggal 18. Oke, di sini AK jualan lagi ya. Di sini AK jualan lagi, dan kalau kita lihat sendiri di sini emang sedang ada distribusi lagi ya, di mana sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan bayarnya di sini. Oke, di sini YU, AI, BK dan AK juga jualan lagi. Kita lihat lagi di tanggal 19. Oke, tanggal 19 juga masih distribusi ya, tetapi di sini AK yang sudah mulai borong lagi. Sebelumnya di sini AK udah habis ya, udah nggak ada di jualan, tapi di sini AK sudah borong lagi sebanyak 23,5 miliar. Berarti dia cuman jualan sampai di tanggal 22 kemarin, tanggal 18 kemarin ya, tanggal 19 dia sudah mulai akumulasi lagi. Tapi di sini polanya masih distribusi ya, dimana PD jualan sebanyak 23 miliar, DR juga 21 miliar, dan DX 9,7 miliar. Kita lihat lagi tanggal 20-nya. Oke, tanggal 20-nya ternyata AK lagi jualan ya, dimana tanggal 19 dia kemarin akumulasi, dan di sini dia jualan lagi ya AK. Oke, kita lihat lagi tanggal 21. Oke, di sini kalau polanya tadi, oh di sini sudah mulai ada akumulasi ya di tanggal 20 April. Coba kita lihat tadi 19 tadi kan distribusi ya. Oke, 19 tadi masih distribusi. Kita lihat tanggal 20-nya. Oke, di tanggal 20-nya ada akumulasi. Kita lihat tanggal 20 itu di candle yang di candle yang ini ya, walaupun endingnya tetap merah ya, tapi di sini ada akumulasi dari broker summary-nya, di mana di sini yang borong ada YU sebanyak 39 miliar, dan jualan juga ada si DR sama BK yang mencolok banyak sini, dan AK juga ikutan jualan. Oke, tapi di sini tanggal 20 ada akumulasi. Coba kita lihat tanggal 21. Oke, tanggal 21 di sini sudah mulai ada akumulasi, di mana AK sudah ngeborong lagi ya. Di sini AK ngeborong 61 miliar. Berarti bisa dibilang dia cuman beli kemudian besoknya jual, beli kemudian besok jual. Coba kita lihat di tanggal 21 di sini. 21 di candle yang ini ya. Di sini dia AK ada borong banyak, dan kemudian kita lihat apakah dia jualan lagi hari ini hari selanjutnya, dimana dia beli tadi sekitar 61 miliar ya total transaksinya. Kita lihat di tanggal 22-nya. Oke, benar aja dia jualan, tapi dia jualnya masih sedikit ya, dimana sebelumnya dia
borong kemarin ketika tanggal 21 bisa kita lihat dia borong sebanyak 61 miliar total transaksinya. Tetapi ternyata di sini dia jualan tanggal 22 ini dia jualan cuman 16,3 miliar. Berarti dia masih punya sekitar 40-an miliar ya. Sekitar 40-an miliar. Berarti di sini broker AK ini bisa kita antisipasi ya. Coba kita lihat aja dari keseluruhan dari tanggal 14 ya dia breakout ya. Oke, di sini kita lihat yang mendominasi ternyata kalau kita lihat kita gabungkan semua dari tanggal 14 sampai tanggal 22 yang mendominasi itu malah si BK ya. Sini BK jualan banyak sebanyak 87,7 miliar dan malah di sini AK posisinya dia sebagai buyer ya. Di sini dia masih punya barang dia beli sebanyak 18,8 miliar. Oke. Berarti di sini si AK ini yang bisa kita agak curigai ya, dimana dia polanya dia beli dan dia jual, beli dan dia jual. Di sini dia berarti AK bisa jadi di hari selanjutnya dia akan jualan ya, dimana di sini dia masih jualan 16,3 miliar. Dan kita lihat sendiri kemarin di pola ini dia berarti sudah berada di ambang ini ya, batas akhir area resisten ini ya. Jadi kalau besok AK jualan lagi, jualan sisa barangnya dia masih punya, bisa jadi ini harganya juga akan ambrol lagi ya, akan ambrol. Jadi akan ya otomatis mau nggak mau berarti dia akan jatuh lagi harganya. Tapi kalau besok AK akumulasi mungkin agak ada pantulan. Semoga aja broker-broker ini menyelamatkan dari pola saham Adro ini ya. Berarti dari broker summary-nya sendiri tadi. Coba kita lihat di akhir di tanggal 22 tadi sudah ada ternyata masih distribusi ya di sini. Oke, di tanggal 22 April ini masih distribusi. Oke, semoga aja nanti di tanggal ini di tanggal berapa besok? Tanggal 25 ya. Oke, di tanggal 25 nanti semoga polanya membaik ya, dimana di sini muncul candle pantulan dan belum sempat ngejebol area sini, dan bisa kita lihat sendiri di sini ini bisa juga kita buat ini adalah pola bullish flag ya. Di sini resistennya dan sini adalah area supportnya seperti ini. Oke, jadi dia akan bergerak seperti ini. Bukan bullish flag juga ya, bisa dibilang ini adalah model cup juga ya. Di sini adalah cupnya pertama tadi dan ini adalah handle-nya. Di sini coba kita lihat lagi. Di sini ya seperti ini ya. Di sini dimana ketika di sini terbentuk cupnya dan di sini adalah handle-nya. Dia dimana turun-turun dan dia baru breakout. Jadi bisa macam-macam ya. Di sini bisa bisa dideskripsikan sebagai pola cup dan handle, bisa juga dibilang ini adalah pola bullish flag juga. Di sini adalah tiangnya, di sini adalah istilahnya ini adalah benderanya. Jadi kita tinggal tunggu aja dia breakout dari area sini. Jadi semoga aja dia besok di tanggal 25 April dia nggak sempat ngejebol area sini, nggak sempat ngejebol harga 3208 dan dia lanjut naik dan nge-breakout area resisten ini ya, resisten bullish flagnya ini atau bisa dibilang resisten cupnya ini. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan melihat dari transaksi asing ya. Di sini Adro sudah saya siapkan Adro. Kita lihat dari transaksi asing dari mulai 1 Januari 2022 ya. Di sini bisa kita lihat dari awal bulan, kalau kita lihat dari semuanya rata-rata Adro ini rata ya. Jadi asing ada jual, ada beli, ada jual, ada beli, ada jual, ada beli. Dan kita fokus di tanggal ketika saham ini mulai didistribusikan dari tanggal 13 ya. Oke. Tanggal 13 kita lihat. Oke, tanggal 13 ketika dia sudah breakout ya. Ketika saham Adro ini breakout, akumulasi asing cuman sekitar 5,34 miliar ya. Oke, 50. Berarti di sini bisa kita lihat asing sudah mulai akumulasi banyak dari tanggal 11, 12 ya. 11, 12, 13. Di sini ya 11. Di sini dari candle ini 11, 12, 13 asing sudah mulai akumulasi dan kemudian lanjut di tanggal 14, 18, 19 asing mulai distribusi dari tanggal 14 ya. Tanggal 14 di sini 14, 18, 19 di sini asing distribusi ya di 3 candle merah ini dan kemudian dia sudah mulai akumulasi di tanggal 20, 21 dan 22, 21, 22. Oke, berarti di sini di candle ini dan sini dia asing ada akumulasi, di mana sendiri kemarin dia asing
ada akumulasi di tanggal 22 April itu sebanyak 47,73 miliar. Oke, semoga aja nanti ya ke depannya dia asing di tanggal 25 nanti atau hari Senin besok asing kembali akumulasi ya, sehingga dia bisa menaikkan harga ini atau setidaknya menjaga agar dia tidak jatuh dari harga 3.208 ya, dimana bisa kita lihat sendiri di sini dia 3 hari akumulasi ya. Di sini bisa kita lihat tanggal 11, tanggal berapa? Ya, tanggal 11, 12, 13 akumulasi, dan selanjutnya 3 hari dia distribusi. Nah, di sini polanya apakah akan sama seperti pola sebelumnya, dimana di sini dia sudah 3 hari berturut-turut diakumulasi. Apakah besok dia akan sama seperti pola sebelumnya, dimana dia akan mulai distribusi selama 3 hari. Berarti kalau seumpama besok ini asing distribusi lagi, berarti dia akan jatuh ya harganya. Oke, seperti ini ya. Berarti tadi secara dari broker summary-nya kita agak riskan dari si broker siapa tadi, lupa saya, AK ya. Oke, dari broker AK, apakah besok AK masih jualan lagi atau enggak? Dan apakah besok asing apakah mulai seperti pola sebelumnya, dimana 3 hari dia sudah akumulasi ya, di 3 candle dia sudah akumulasi, apakah dia besok mulai mengguyur ya asing ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini harapan kita adalah di area sini ya. Di sini area sini apakah dia akan dijebol, harga 3.208 ini akan dijebol atau enggak. Tapi yang pasti kalau dari broker summary tadi ada broker AK yang bisa kita agak was-was apakah dia masih akan jualan, di mana dia masih punya sekitar 40 miliar ya, 40 miliar. Dan asing juga polanya sama, dia sudah 3 hari akumulasi, apakah hari berikutnya dia masih akan akumulasi, apakah dia sudah mulai distribusi. Dimana harapan kita ya semoga aja nanti muncul candle pantulan ya di sini ya. Oke, dimana juga saya punya ya saham Adro ini, jadi mungkin kemungkinan nanti kalau seumpama dia ngejebol harga 3.208 ini, saya akan keluar dulu ya, saya akan tunggu dia kembali ke garis MA 50 nya ini, dimana kalau saya kemarin ambil ketika dia breakout ya, ketika dia breakout. Dan di sini berarti kalau seumpama dia nanti ngejebol garis MA 50-nya juga, jadi loss saya juga semakin lebar ya, dimana dia akan saya akan loss sekitar 14,34%. Tapi kalau ternyata dia nanti di sini nge-breakdown area sini, saya cuman loss sekitar masih di bawah 5%, dan saya akan jemput lagi di area sini baru saya mulai cicil masuk ya. Oke, seperti itu ya. Tapi untuk kalian ya terserah ya, di sini tadi sudah saya kasih pilihan, mau kalian keluar di mana? Mau keluar di sini ketika dia ngejebol area sini, atau kita keluar ketika dia sudah ngejebol garis MA 50 juga nggak masalah, itu adalah pilihan kalian. Oke, resiko dan rugi ditanggung kalian masing-masingnya. Oke, seperti itu ya untuk analisis saham Adro ini. Jadi sudah selesai. Oke, ini tambahan di sini ada sentimen sebenarnya dari saham Adro ini sendiri, ada sentimen menarik di tanggal berapa yang tadi saya nemukan, di tanggal 19 April ya. Tanggal 19 April itu berarti di candle yang ini ya. Oke, di tanggal 19 April di sini ada sentimen menarik. Di sini adalah Adro Energi mulai ekspor ke pasar Eropa. Jadi di sini mulai memasuki pasar Eropa. Hal tersebut seiring terjadinya disrupsi energi di benua biru akibat konflik Rusia Ukraina. Berarti di sini harusnya di sini sudah mulai menarik ya. Di sini ada sentimen menarik di saham Adro ini, sudah dimana Adro sudah mulai mengekspor ke Eropa ya, ke pasar Eropa. Oke, seperti itu. Jadi besar harapan kita untuk saham Adro ini masih akan lanjut ya, dimana saham atau dimana perusahaan Adro ini secara fundamental juga bagus, dan saat ini juga istilahnya ya dia punya profit yang lumayan ya dari saham Adro ini. Oke, kita pantau aja ke depannya saham Adro ini seperti apa. Jadi seperti inilah analisis teknikalnya, dan kita juga sudah menganalisis secara broker summary, dan kita juga sudah menganalisis dari pergerakan transaksi asingnya sendiri. Jadi kita apa ya istilahnya, kita perhatikan area-area situ. Dan secara sentimennya juga sudah ada sentimen menarik di tanggal 19 April kemarin. Kita lihat aja nanti perkembangannya, apakah dia akan ngejebol area sini dan lanjut ke area support MA 50-nya, apakah dia akan lanjut naik ya. Oke, seperti itu aja. Sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan komen di bawah, terserah apa aja untuk kalian, agar ini bisa membantu saya mengembangkan channel ini untuk menjadikan channel ini channel trading nomor 1 di Indonesia. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.